Jumpa lagi di channel Cuan Cuk, pokoknya cuan terus cuk. Oke, malam ini jam 12 lewat, sudah masuk tanggal 8. Bitcoinnya deg-deg ser, turun cukup dalam, jadi menarik untuk saya ulas malam-malam sebelum tidur. Lumayan, siapa tahu bisa tidur nyenyak, apa malah nggak bisa tidur. Jadi kalau menurut pandangan saya, kalau cek sekali lagi dari chart harian, kita lihat dikombinasikan pakai CCI 50. Kali ini ada 5 poin. 5 poin yang akan saya bahas dari sisi chart harian ini. Poin pertama ya. Poin pertama mengenai chart harian. Dari sisi candlestick-nya aja. Dari sisi candlestick ini jelas ini bearish kuat ya, panjang, merah panjang, ini jelas bearish kuat. Itu poin pertama kalau dari candle. Kalau dari CCI 50, saya pakainya CCI 50 yang ada di modif, itu ada garis di sini, bisa cek. Nah, ini garis support di sini. Dari historisnya seperti itu. Nah, ini bisa cek. Nih, ini, dan kita lihat ini jadi resisten. Kalau tembus ke bawah, kita lihat di sini apa yang akan terjadi dari CCI. Terus kita cek lagi dari konfirmasi divergen negatif. Divergen negatif itu apa? Kalau di indikator turun kayak gini, tapi harganya naik. Yang di video lampau, kalau nggak salah saya ungkapin di BTT itu, saya sebutkan kalau tembus 51.000 sekian itu akan meminimalisir atau menggagalkan divergen negatif di indikator. Ternyata salah. Udah sampai 52.000 sekian, ternyata belum membatalkan divergen negatif ini. Akibatnya apa? Turun dalam. Nggak ada yang menyangka memang turun dalamnya langsung seketika jeglek, tapi ini mengonfirmasi divergens negatifnya turunnya. Itu poinnya. Terus yang berikutnya pakai Fibonacci. Dari Fibonacci yang selalu saya gambarkan kayak gini dari atas ke bawah, ini ketemu tahanannya di 0,382, 42.492 USD, 42.000 sekian. Yang mana dari dulu, dari setelah Bitcoinnya turun, ini jadi tahanan kuat, resisten kuat, kemudian sekarang jadi tahanan. Nah, ini terbukti habis nyenggol sini mentul naik lagi nih sampai ke sini, sampai ke garis Fibo 0,5-nya. Yang artinya apa? Berarti memang ini support kuat di 42.000. Nah, sementara yang di chart harian ini seperti ini. Kalau ini istilahnya dirangkum secara total, memang kondisinya dari chart harian ini bearish, wajar bearish, dan itu mengonfirmasi divergens negatifnya. Ini naik, ini turun. Akibatnya apa? Jeglek, bleng, turun. Nah, berarti setelah mantul di sini ada potensi rebound nggak? Kita lanjut ke poin yang kedua di time frame 4 jaman. Kenapa kok diturunin dari harian ke 4 jaman? Ini untuk kita untuk lihat lebih detail lagi. Itu kan tadi satu candle turun dalam, tapi di 4 jaman itu kan pecah lagi. Nah, ini sekarang jadi dua candle. Karena ini udah jadi 2 candle, ini ada tanda-tanda membalikan arah di candle 4 jaman. Dan ini kalau kita lihat lagi di candle 4 jaman tadi nggak kelihatan di harian. Ini di titik ini, di titik setengah Fibonacci. Nah, ini memang ada garis, ini garis galau istilahnya. Ini ada pantulan, nggak jadi nembus. Ini juga sama. Di sini jadi support, di sini jadi support, dan di sini jadi titik pembalikan arah. Nah, ini kelihatan sekarang di 4 jaman tadi. Dan sekarang kalau kita lihat di garis bawah, kita hapus dulu di CCI 50. Ini juga kelihatan di CCI 50-nya.
Ini teman-teman bisa cek nih, sudah oversold ya, karena anjlok segini wajar ya. Tapi kita lihat di sini, banding ini history repeat itself. Sekali lagi history repeat itself ya. Nah, 1 2 3 di sini, dan ini yang keempat. Tiap kali CCI 50-nya di bawah minus 100, ini udah kejadian 3 kali berulang, pantul naik. Naiknya setinggi apa? Teman-teman bisa cek di sini. Ini setinggi garis-garis Fibo. Jadi pindah jalur garis Fibo. Harapannya apa? Di time frame yang 4 jam ini chartnya ini mulai kelihatan. Ada sinyal pembalikan arah. Harapannya apalagi kembali kalau misalnya minus 100, targetnya menurut historinya tadi di sini minimal. Mudah-mudahan sampai sini ya. Tapi kita lihat poin pertama, fase pertama di sini. Akhirnya kembali lagi ke 50.000, di atas 50.000. Itu poin yang kedua dari charts yang 4 jaman. Kita telusuri lagi di charts yang 1 jaman supaya lebih detail lagi. Ini udah beneran udah ada sinyal pembalikan arah belum? Di 1 jaman. Nah, di sini. Nah, ini mulai kelihatan. Di charts yang ini, di candle yang ini jelas. Tadi kan kalau 1 harian itu panjang bearish, 4 jaman itu mulai ada pembalikan arah. Di sini kelihatan jelas. CCI 50-nya sudah mulai mentul naik. Kelihatan meskipun belum tembus minus 100-nya. Di candle yang ini jelas-jelas formasi pembalikan arah meskipun tidak terlalu kuat. Kenapa? Karena ekornya panjang, ini cuma garis. Jadi udah ada yang ngantri beli banyak sekali. Kurang lebih seperti itu. Jadi di 1 jaman ini jelas ada sinyal pembalikan arah di chart 1 jaman. Dan CCI-nya juga sudah oversold. Ini sebetulnya sama indikasinya dengan 4 jaman, cuman di sini lebih jelas terkuat. Habis ini candlenya pembalikan arah, ekor panjang disambung hijau. Ini sementara masih kurang lebih seperti doji. Kalau tembus ke atas lagi, fix targetnya di sini 51.000. Poin ketiga dari chart 1 jaman. Poin keempat kita lihat lagi, ini semakin turun atau membalikan arah. Poin yang keempat ini lebih menegaskan lagi akumulasi dan distribusi. Kita mulai lagi dari channel harian ya. Hapus dulu, kita hapus dulu. Ini nanti akan kelihatan dari akumulasi distribusi. Ini kita hilangkan aja CCI nya biar nggak ganggu. Indikatornya akumulasi distribusi. Oke, ini turun dalam, ini turun dalam bearishnya. Kalau kita lihat dari distribusi, akumulasi bener ada turunan sedikit kecil tapi tidak mengganggu secara keseluruhan, masih akumulasi naik. Itu dari yang channel harian. Akumulasi distribution dari yang 4 jaman kita cek. Nah, di sini memang turunnya segini ya. Ini mulai ada pentulan naik, artinya apa? Akumulasi, ada yang beli di harga ini. Itu dari 4 jaman. Sekarang pertajam lagi dari 1 jaman. Nah, ini cukup dalam di sini. Kita bisa lihat dengan jelas di sini ya. 1 jaman. Teman-teman bisa cek turun terdalamnya di candle yang ini. Dan ternyata setelah turun lebih dalam lagi, ini di sini naik. Di sini naik. Artinya apa? Pada waktu turun dalam sampai dengan 42.000 sekian, itu sudah ada udah banyak yang nada. Mungkin cukong, entah apa, itu sudah banyak yang akumulasi beli. Jadi justru diturunin itu untuk dibeli di area ini. Ya, ini jangan salah, di area bawah ini justru dibeli. Kalau area ini betul, ini dijual. Tapi yang area ini makanya dikerek naik cepet, ini buktinya dari akumulasi distribusi. Diambil, makanya langsung des naik. Nah, itu yang di time frame 1 jaman itu lebih jelas lagi. Kita harus breakdown terus dari harian 4 jam, 1 jam. Poin yang kelima sekarang. Kita cek yang kelima.
itu dari volume. Kita hapus dulu biar jelas. Akumulasi distribusinya kita indikasinya dari volume. Kita cek volumenya. Nah, oke. Di sini volumenya fokus di sini ya, candle yang merah ini tinggi, volume tinggi, candle tebel begini, bearish, itu udah jelas dari harian. Kita breakdown turun lagi 4 jaman. Nah, di sini tetap sama, bearish, volumenya gede. Terus di sampingnya mulai ada pembalikan arah. Itu masih mirip-mirip doji ya. Ini dari sini sekali lagi secara volume masih bearish. Tegasin lagi per jaman. Nah, ini mengkonfirmasi yang tadi. Di volume yang terbesar setelah di breakdown di 1 jaman chartnya, volume terbesarnya ada pada titik ini, candlestick yang terbawah ini. Justru volume akumulasi dimulai di candlestick terbawah. Artinya apa? Silahkan disimpulkan sendiri. Apakah ada kepentingan di situ? Apakah ini akan langsung naik? Kita nggak akan tahu ya posisinya. Cuman kalau dari 5 poin ini silahkan teman-teman jabarkan sendiri. Kalau menurut saya pribadi betul mulai ada pembalikan arah di time frame 1 jaman yang mungkin akan berlanjut di 4 jaman. Tapi apakah besok, lusa, atau 3 hari lagi akan naik? Kita akan tahu. Karena ini sebetulnya berbarengan dengan berita El Salvador mulai pemerintahnya ngambil Bitcoin berapa ratus itu, saya kurang tahu persisnya karena di sini hanya membahas technical analysis. Dan terjadi ada kejadian seperti ini malam ini, terlalu kebetulan nggak menurut Anda?